Ketemu lagi di channel Roadrunner 69. Kali ini kita akan bahas atau review spesifikasi dari motor-motor adventure bike ya, yang 250cc. Motor-motor ADV 250cc ini lagi hot trend ya, jadi motor ADV memang lagi hot trend sekarang. Tapi kita bahas yang 250cc aja ya, jadi entry level atau small displacement atau cc kecil. Nah, yang kita akan lakukan kali ini adalah membahas atau mereview spesifikasi, bukan nge-review pakainya. Ya, jadi saya belum pernah pakai bike-bike ini, tapi ya mikir-mikir ya, siapa tahu ada rezeki kita ambil. Tapi sebelum ke sana, kita mau bahas atau membandingkan apa sih secara di atas kertas motor-motor ini seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama tentunya kita bahas adalah ini ya. Jadi ada motor-motor, ada 7 motor yang kita akan bahas hari ini, yaitu ada Versys, Kawasaki Versys X250, Benelli TRK 251, Suzuki V-Strom 250SX, KTM 250 Adventure, Morbidelli T252X, QJ Motor Torino 250DX, dan juga Honda CRF 250 Rally. Mungkin ada beberapa lagi motor-motor lain seperti kayak Yamaha MT25 ya, yang menurut Roadrunners itu lebih ke naked bike ya, meskipun banyak yang pakai juga untuk touring. Anyway, ini adalah motor-motor onta ya. Kalau motor-motor onta itu tinggi-tinggi ya, seatnya tinggi secara umum ya, banyak, ada juga yang rendah sih, tapi ya rata-rata tinggi. Biasanya ban-bannya juga udah dual purpose dan lain-lainnya. Kalau yang lain bisa dirubah, kayak MT25 itu kan bisa dimodif ya, bisa jadi motor touring, tapi harus modif dulu. Kalau ini kan memang bisa langsung pakai, kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat kategorinya itu, kalau mulai dari yang kiri, Kawasaki Versys, Benelli, TRK 251 maupun Suzuki V-Strom, itu lebih banyak untuk kita sebut adventure touring. Memang untuk touring-touring ya, yang lumayan ya, 80-20%, 80 jalanan, 20% dirt road lah, masuk ke jalan-jalan rusak dan lain-lain. Masih nyaman ya. Juga KTM 250, nah ini agak lebih serius karena tenaganya memang lumayan ya. Cukup puas juga untuk masuk ke touring-touring yang lebih berat. Tapi biasanya dari segi mesin maupun ban terutama ya, dan suspensi, travel terutama, memang itu ada batasan-batasan, dan biasanya ada jarak rendah ya, jarak terendah dari motor ke mesin terutama, paling rendah selain roda ya, itu ke tanah tuh berapa milimeter atau berapa senti, sehingga menentukan kemampuan mereka untuk going off-road ya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu lebih bisa off-roadannya bisa lebih serius lagi ya, meskipun Morbidelli itu menurut saya sih lebih mirip Versys ya. Nah, masuk ke ranah dual purpose ya, atau udah masuk enduro ya, atau rally stylenya si Honda lah, itu lebih serius lagi untuk lebih fokus ke jalan-jalan off-road. Kalau secara karakter, si Versys memang kita kenal RPM tinggi ya, high revving parallel twin. Ini 2 silinder by the way. Yang 2 silinder tuh Versys dan Morbidelli. Lainnya itu single silinder ya. Jadi yang ini memang RPM tinggi terkenal, tapi tenaganya memang besar ya. Lalu ada Benelli yang lumayan, single cylinder yang tenaganya lumayan, cuman terbatas di knalpotnya ya, karena itu membatasi, sehingga ada beberapa yang mengubah knalpotnya, maka tenaganya langsung bisa keluar. Contoh itu menurut reviewer. Lalu Suzuki V-Strom yang cukup andal ya, simple single cylinder, tenaga juga mumpuni, dan simple ya, pakai oil cool, satu-satunya kalau salah pakai oil cool di sini ya. Lalu single cylinder performance orientednya KTM, memang single cylinder juga tapi tenaganya cukup tinggi. Lalu Morbidelli ini double cylinder juga, 2 silinder juga, makanya parallel twin tapi sebutannya modern lah ya, lebih maju katanya secara teknologi. Lalu ada QJ single cylinder dengan bobot yang cukup ringan, dan Honda CRF juga single cylinder, dan memang tenaganya juga RPM rendah ya, karena memang untuk off-road. Ya, untuk on-road atau highway travel ya nggak bisa ngebut lah ya, terbatas. Mungkin udah bergetar cukup tinggi. Anyway, memang kalau kita lihat
apa sih kegunaannya, main orientationnya pasti road touring and highway kalau untuk Versys, sama untuk Benelli dan juga untuk Suzuki V-Strom ya. Road touring, tapi Suzuki V-Strom mungkin bisa masih light trail atau masuk ke dirt road yang lebih banyak. Kalau yang dua ke kiri lebih banyak dipakai di on road touring lah ya. Sedangkan KTM ini udah masuk ke lebih mampu untuk off road. Morbidelli sebenarnya sih menurut saya lebih cocok ke road touring kalau Morbidelli, karena ya berat juga, nanti kita bahas lagi, tapi tipe-tipenya mirip si Kawasaki kalau si Morbidelli. Nah QJ ini agak unik karena dia di antara Honda CRF yang mungkin udah masuk ke trail atau enduro ya, maksudnya udah lebih serius off road, tapi dia juga bisa on road, jadi memang agak di antara. Bentukannya lebih mirip ke CRF kan kalau lihat posturnya ya, tapi fitur-fiturnya lebih ke ADV juga, jadi ada balance-nya di antara kedua tersebut. Dari segi harga yang kita tahu, Kawasaki masih 73, saya lupa 73, tapi berapa nyebut di reviewer malah 77 juta ya. Dan ada apakah best value nanti kita bahas ya, dengan harga 77 juta. Benelli yang cukup murah di harga 53 juta, Suzuki V-Strom sekitar 61 juta untuk ya, Jabodetabek lah ya. Ini harga-harga Jabodetabek by the way. Lalu ada sekitar 79 juta, ini paling mahal KTM, untuk ADV ya, KTM 250 Adventure, dan Morbidelli di 74 jutaan untuk harganya, dan QJ Motor yang paling murah di 51, bahkan ada 48 juta diskon ya kalau dari pameran, dan kalau nggak salah dengar-dengar stoknya masih ada, itu bisa dapat 48 juta dengan upgrade yang lumayan tinggi. Ini nanti kita bahas karena menarik sekali. Lalu ada Honda CRF yang paling mahal, karena ya ini bukan ADV lagi, tapi saya nggak tahu kenapa harganya mahal banget, di atas 90 jutaan ya, hampir 98 juta. Nah kalau secara produksi kita setahu saya sih si Kawasaki CKD Indonesia ya, brandnya Jepang, CKD Indonesia, Kawasaki Indonesia, lalu Benelli ini dari China kalau nggak salah ya, apa India saya lupa. Nah ini CKD juga ya. Suzuki V-Strom India, CBU masih infonya. Lalu kalau KTM ini CKD Indonesia tapi juga brand India. Morbidelli China ya brandnya, tapi CKD Indonesia di Benelli Group sama dengan si Benelli ya. Lalu ada QJ Motor China juga, nah dia CKD Indonesia di QJ Motor, karena QJ Motor lagi ngebut banget untuk memasarkan produk-produknya, banyak banget ya selain ini. Lalu ada Honda CRF, tentunya dari Honda dan merek Jepang, dan CKD Indonesia juga. Untuk silinder tadi ya, untuk appeal-nya atau daya tariknya twin cylinder atau dual cylinder yang performance-nya tinggi. Kalau si Benelli itu memang bentuknya kayak big bike ya, tapi cukup rendah seatnya, nanti kita bahas. Lalu kalau Suzuki V-Strom ini simple, mudah dirawat ya, karena simple, nggak pakai oil water cool dan lain-lain, oil cool doang, andal ya, dan lumayan ya reputasinya. Lalu ada si KTM sporty chassisnya sporty banget, ada suspensi WP-nya yang terkenal ya. Lalu engine-nya memang tenaganya lumayan tinggi. Morbidelli ini fiturnya banyak banget, elektroniknya ya, modenya lah, traction control lah kita lihat. Sedangkan QJ itu terkenal harganya murah banget, jadi best value for money menurut saya sih. Lalu ada Honda yang memang off-roadnya terkenal banget lah ya, teman harganya memang tinggi. Kalau after sales ya tentunya Kawasaki udah banyak banget cabang bengkelnya, servisnya, dan lain-lain. Kalau si Benelli masih terbatas, terutama di kota besar doang. Sama Suzuki V-Strom juga banyak banget cabangnya. KTM sama ya, limited juga, nggak terlalu banyak, masih di kota-kota besar doang. Morbidelli juga, sama biasanya gabung sama Benelli. Lalu QJ juga terbatas, tapi mereka lagi ekspansi cukup cepet ya di kota-kota besar. Cabangnya baru-baru, biasanya baru buka. Lalu Honda juga sudah terkenal lah ya, jadi banyak di mana-mana. Oke, nah dari segi engine ya, kita masuk ke engine-nya tadi kita udah bahas 2 silinder paralel twin atau inline.
ada pakai 8 valve DOHC liquid cool, jadi pendingin air, dengan air ya, pendinginan air. Lalu Benelli 1 silinder DOHC 4 valve liquid cool juga, sedangkan Vistrom 1 silinder 4 stroke SOHC 4 valve juga dan oil cooled ya. Ini pakai pendingin oli. KTM 1 silinder 4 stroke DOHC liquid cool juga, water cool juga. Lalu ada Morbidelli 2 silinder inline sama kayak si Versys modelnya, DOHC 8 valve juga liquid cool juga. Jadi mirip ya mesinnya kayak si Kawasaki meskipun karakternya mungkin beda. QG Motor 1 silinder DOHC 4 valve liquid cool pakai radiator. Lalu Honda CRF ini 1 silinder DOHC 4 valve liquid cool juga. Jadi yang satu-satunya yang oil cool di sini hanya si Vistrom. Oil cool kelebihannya memang simple ya. Jadi lebih simple engine-nya, desainnya, karena nggak perlu water jacket di engine-nya, nggak ada water jacket. Dan juga kalau misalnya mesinnya bocor atau packingnya bocor ya misalnya, itu bisa aja kemasukan air ke bagian engine-nya. Tapi kalau oil cool kan ya oilnya memang ada di dalam ya, dan itu didinginkan dengan radiator, ada kipasnya juga. Jadi itu kelebihan Suzuki di segi engine dengan oil cool. Tapi kita lihat nanti dari cc dan tenaganya, cc-nya hampir sama semua 249 ya rata-rata, beda tipis-tipis lah ya, 248,8 which is 249 juga, ada yang 249,5, 249,6 lah, jadi ya rata-rata sih di 249. Nah sini kita bisa lihat overbore atau overstroke, tapi overbore kebanyakan yaitu 6241, 7261, makin besar bornya ya tentunya memang rasionya makin besar tenaga atasnya biasanya. Ya kalau kayak Ronin tuh hampir box ya, jadi sama bore dan stroke-nya itu kenceng banget torsi bawahnya ya. 7261, jadi makin pendek rasionya sepertinya kalau nggak salah makin kuat torsi bawahnya. Kita bisa lihat rata-rata sih overbore semua ya di engine. Tentunya paling overbore si Versys ya, karena jauh banget ya sama si Morbidelli kalau kita lihat ya, hampir sama ya. Jadi rasionya memang RPM-nya di atas semua kuatnya. Sedangkan yang terkenal cukup torsi rendah itu si Suzuki Vistrom contohnya ya, itu rasionya mungkin agak lebih kecil ya, dan lainnya makin deket torsinya rendahnya makin kayak si KTM itu tenaga torsinya bawahnya juga kuat, si QJ juga ya karena memang buat lebih ke trail ya, dan juga si Honda CRF. Honda CRF mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin dari rasionya juga. Kompresi ini mungkin ada yang salah, nggak akurat, tapi ini yang saya dapat dari internet juga, antara 11 dan 12 dan 10. Yang 10 itu hanya ada Suzuki sama si Honda CRF kalau nggak salah. Nah ini makin rendah kompresinya makin biasanya kebutuhan fuelnya bisa lebih rendah ya, pertalite juga bisa lah kasarnya gitu loh. Karena semakin kompresi tinggi semakin butuh bensin yang lebih tinggi oktannya. Itu implikasinya, karena memang untuk ngejar tenaga bisa aja kompresinya dinaikin, tapi kebutuhan oktannya harus lebih tinggi ya, kalau nggak ngelitik. Nah ini satu pilihan choices, dan tentunya kompresi rendah juga umurnya lebih bisa panjang ya, karena ya nggak terlalu tekanannya nggak terlalu tinggi lah ya. Nah ini saya nggak tahu QJ itu benar apa enggak di 12:1, tapi menurut saya sih harusnya dia lebih rendah juga. Tapi yang memang KTM tuh terkenal tinggi karena memang tenaganya di push ya. Dari maximum power kita bisa lihat paling besar memang si Versys ya. Versys satu yang besar di sini karena hampir 33,5 HP ya, hampir 34 HP di RPM tinggi. Tapi jadi untuk mencapai tenaga maksimum dia RPM-nya harus agak tinggi ya. Jadi ini memang karakter RPM tinggi. Sama seperti di Morbidelli, meskipun dia lebih rendah sekitar 31 HP, 32 HP, RPM-nya sama. Jadi secara prinsip Morbidelli masih lebih rendah tenaganya dari si Versys, namun di RPM tinggi. Dan kalau kita lihat di Suzuki Vistrom itu RPM-nya lebih rendah ya, jadi
misalnya 26 HP tapi di 9.300. Yang KTM saya nggak tahu tapi kayaknya rendah juga karena memang tenaganya di bawah ya, di 7.000 atau di 6.000 saya lupa. Lalu Morbidelli tadi udah, yang si Torino di 8.000 untuk maksimum powernya ya. Yang lain juga hampir mirip dia mirip sama si CRF ya, di 25 dan 24 HP, lebih besar sedikit di Torino. RPM-nya di rata-rata 8.000, 9.000 itu menurut Roadrunner sih lebih kuat torsi bawahnya ya. Saya bandingkan dengan motor saya yang sekarang Ronin itu kalau nggak salah tenaga maksimumnya 21 HP, saya lupa, nggak 19 ya, 20 HP-an lah. Itu dicapai di RPM yang cukup rendah ya. Bahkan torsinya kalau nggak salah 20-an, 21-an itu bisa dicapai di 3.000-an RPM. Jadi sangat-sangat torki ya. Ini juga bisa dilihat sini Versys 21,7 di 10.000, which is maksimum torsinya baru dicapai 10.000. Sedangkan yang lain itu kebanyakan di bawah kecuali Morbidelli yang mirip sama si Versys di 21 Nm di 9.500 atau 10.000-an lah. Yang lain itu maksimum torsinya tuh torsi maksimumnya di 8.000, 7.500 ya. KTM nih saya lupa ini berapa. Tapi juga agak rendah sih. Torino juga rendah, si CRF juga rendah. Jadi makin ke bawah makin cocok untuk trail atau dirt atau enduro ya. Nah, power to weight ratio. Nah, ini saya coba bandingkan dengan tenaga HP dan juga torque-nya. Jadi 0,19 itu rasio maximum power dengan bobot ya. Tentunya makin besar per kilogramnya, jadi makin bagus tentunya ya. Kalau bisa kita lihat tentunya dari segi tenaga ya pasti yang besar Versys terhadap bobot ya, jadi masih besar Versys, si KTM dan juga si Torino masih oke lah cara HP. Kalau dari torsi itu yang paling besar antara si KTM sama si Torino ya, hampir 0,4 sama si CRF Rally tentunya kalau dari torsi ya, jadi bisa 0,15 perbandingannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang HP atau maximum power atau maximum torque belum tentu bagus kalau motornya berat. Contohnya si Morbidelli meskipun secara HP bagus atau besar nilainya, RPM-nya tinggi tapi torsinya ya biasa aja, sehingga angkanya sih biasa aja ya. Jadi itu mungkin yang menjelaskan bahwa sebenarnya kalau di bawah santai sih oke ya Morbidelli, tapi kalau udah mulai tarik-tarikan mungkin agak lebih sulit, atau di dirt road atau di trail itu mungkin akan lebih sulit ya, karena torsi bawahnya kurang misalnya, karena itu satu yang paling rendah torsinya si Morbidelli. Jadi kalau untuk Morbidelli T252 diajak dirt road mungkin dia akan kesulitan ya, atau lebih kurang lah tenaganya. Nah, semuanya fuel injection tentunya kita nggak bahas. Coolingnya, nah ini satu-satunya yang oil cool pakai Suzuki Oil Cooling System atau SOCS di V-Strom 250 SX. Transmisi semuanya 6 speed di sini untuk yang motor onta ini ya. Final drive tentunya pakai rantai semua. Nah, clutch-nya atau couplingnya itu rata-rata udah wet multiplate semua, tapi ada beberapa yang mengatakan assist and slipper clutch, jadi lebih smooth ya, lebih enteng, lebih smooth perpindahannya. Itu di Kawasaki, si Morbidelli dan juga si CRF. Yang lain sih sebutannya lain-lain lah ya. Tapi ada beberapa yang malah nggak disebutnya, semacam Benelli, Suzuki V-Strom, itu masih yang biasa lah, standar aja. Kalau nggak salah yang Benelli itu agak berat malah katanya ya. Reviewnya tuh lumayan koplingnya keras. Kalau nggak salah sih yang Torino biasa aja, Suzuki V-Strom juga saya coba biasa aja. Elektrik semua starternya. Nah, dari segi dimensi kita bisa lihat panjangnya nggak jauh beda ya, di 2 meteran lebih dikit lah. Lalu lebarnya kalau di sini yang paling lebar kalau kita bisa lihat si Versys ya, Versys 940 sama si QJ lumayan lebar juga. Yang lainnya sih 900 bahkan di bawah 900. Benelli cukup slim ya, sama si V-Strom di bawah 900, sama Morbidelli sebenarnya meskipun gede tapi cukup slim ternyata.
Nah kalau dari tinggi kita bisa lihat ini kalau nggak salah tinggi diukur dari bukannya windshield ya kalau nggak salah, tapi anyway 1,3 hampir mirip ya. Paling rendah sih KTM memang. Yang lainnya di 1,3 1,4. Yang cukup tinggi di Torino sama si CRF, karena memang kalau trail itu lebih tinggi dibandingin adventure ya. Jadi makanya si Torino itu lebih mirip ke CRF sebenarnya secara desain, bukan ke adventure yang lain. Seat height, wheelbase-nya paling pendek di sini si Benelli doang, yang lainnya hampir sama 1,4an lah ya. Tapi ya beda-beda tipis lah. Nah untuk seat height atau ketinggian kursi itu kalau nggak salah Versys 815, paling tinggi sini antara si V-Strom 835 dan Benelli lumayan tinggi ya. Dan KTM ternyata lumayan tinggi juga 855. Morbidelli QJ agak rendah 820, sedangkan CRF tentunya karena motor trail emang relatif biasanya tinggi-tinggi, nangkring di atas gitu ya, kursinya aja rata tinggi ya, jadi dia hampir 900 mm. Nah ground clearance itu juga menunjukkan apakah motornya ready untuk trail ya atau untuk dirt road. Seperti kita lihat Versys cukup pendek ya, 180 mm. Ini saya lupa ada updatean baru apa enggak, tapi angkanya yang saya dapat 180 mm. Benelli di 200, Suzuki V-Strom ya di 200an juga, KTM juga sama 200. Morbidelli lebih rendah lagi atau sama-sama Versys ya, makanya saya bilang Morbidelli itu mirip atau menyaingi si Versys lah, atau harga murahnya Versys mungkin. Sedangkan nggak murah juga ya harganya, hampir sama. Torino itu cukup tinggi ya, 225 kalau nggak salah. Salah satu yang tertinggi di ADV, versi ADV, sedangkan CRF tentunya motor trail ya hampir 270. Nah dari segi bobot ini paling kecil itu si Torino ya, 152 kg. Saya lupa ini wet beban isi penuh bensin atau enggak, tapi rata-rata sih ini saya ambil dari, kalau nggak salah ini wet ya, bukan dry. Kalau kita lihat si Kawasaki 177, 164, 167, 176, yang paling berat itu si Morbidelli 195 kg. Nah kalau si Torino mirip ke arah CRF, malah lebih rendah dari CRF ya, yang bobotnya udah 155 kg. Kenapa penting menurut saya? Kalau kita makin umur ya, ngangkat motor tuh kalau udah jatuh setengah mati ya. Jadi kalau tambah berat ya, belum lagi ini belum dikasih back ya, tambahan atau side back atau rear back dan lain-lain, itu bobotnya langsung naik mungkin 10 sampai 15 kilo lagi. Jadi semakin bobotnya ringan itu menurut saya sih bantu untuk, terutama untuk touring-touring yang nggak terlalu jauh ya. Jadi ini menurut saya cukup penting sebenarnya. Kalau dari segi tangki bahan bakar, kita bisa lihat salah satu yang paling besar yaitu di Benelli dan si Versys yang 17 liter dan 18 liter. Sedangkan yang lain tuh kecil-kecil ya, V-Stromnya 12 liter tapi irit ya, 1:30 tadi. KTM 14 liter, si Morbidelli 16 liter, 17 liter juga, si QJ cuma 13 liter dan si CRF cuma 10 liter. Jadi bisa lihat yang paling irit tentunya antara lain si CRF, ini klaimnya ya. Tapi rata-rata ya sekitar seginian lah, 125 sampai 135an lah range-nya. Tergantung tentunya gaya menyetir ya, gaya mengemudinya, makin kenceng-kencengan ya makin boros. Tapi masih range-nya masih ya segitu-segitu ya. Jadi lumayan lah, sesuai dengan 250 cc. Kita masuk ke suspensi dan rem serta ban wheelsnya. Nah, front suspensionnya hampir rata-rata di 41 mm, kecuali si KTM 250 yang pakai diameternya 43 mm, WP Apex ya, terkenal bagus, yang travelnya juga cukup tinggi ya. Yang lain tuh travelnya memang ya untuk road ya, 130, 135, 120 itu biasanya untuk, cocoknya untuk touring lebih banyak di road ya. Mungkin bisa sedikit ke dirt, tapi travelnya memang kecil. Kalau kita udah masuk ke KTM 250, Morbidelli itu ternyata forknya lumayan, travelnya 160, 170. Nah si Torino ini sebenarnya nggak ada, belum dapat speknya ya. Tapi saya duga ini cukup tinggi ya, entah 200, entah 180 mungkin. Sedangkan CRF tentunya karena lebih mirip motor trail itu travelnya udah 250 mm ke atas.
Dari segi kualitas tentunya WP Apex terkenal. Kalau dari QJ mungkin lebih ke arah travelnya yang panjang. Sedangkan Honda tentunya pakai Showa lagi, inverted fork ya, dua-duanya udah USD ya, upside down fork. Ini yang si CRF, si QJ, Morbidelli, KTM, sama si Benelli udah USD semua. Yang masih agak jadul itu si Versys sama si V-Strom, masih teleskopik ya. Dan memang travelnya pendek. Jadi bisa kita lihat kemampuan suspensinya lumayan ya. Beberapa menawarkan suspensi yang cukup kompetitif. Meskipun kalau nggak salah si QJ brandnya nggak ada. Jadi ada yang bilang KYB lah, tapi KYB itu untuk Torino yang atas ya, untuk yang CC besar. Yang bawah ini nggak ada mereknya ya, jadi kita duga sih itu OEM ya mereka sendiri atau ya pakai supplier di lokal lah di China. Kalau yang terkenal memang antara Honda, Showa dan juga si Morbidelli kalau nggak salah, Morbidelli juga nggak nyebut, yang KTM 250 pakai WP Apex, selebihnya yang nggak ada brand tertentu. Rear suspensionnya ada yang bottom link, Unitrack, si ini ya preloadnya, ada preloadnya juga untuk Versys 148 mm. Ini bukan 60 kayaknya 160 nih rear monoshock swing armnya. Lalu swing arm type coilnya sekitar 120 untuk si V-Strom, agak pendek-pendek ya, ini memang untuk jalan aspal. Lalu si WP Apex hampir mirip ya, belakangnya lebih tinggi malah untuk KTM. Si Morbidelli juga ternyata belakangnya nggak terlalu tinggi. Saya duga si Torino juga lumayan tinggi karena dari bentukannya. Sedangkan Honda CRF itu juga tentunya udah tinggi banget untuk travel di dirt road ya. Nah, front brake itu Versys pakai 290 mm 2 piston single caliper Nissin mereknya disc. Sedangkan si Benelli pakai 280 mm 4 piston 2 kaliper. Depannya keren tapi belakangnya kurang. Suzuki V-Strom discnya 300 mm 2 piston, ini merek by Brembo ya, tapi yang lokal India. Lalu 320 mm di KTM, ini paling besar disc brake-nya. Radial caliper, saya lupa mereknya apa. Lalu Morbidelli di 300 floating disc, udah floating disc kalau ini 4 piston caliper, 4 dan caliper. Sedangkan si Torino itu 300 mm 2 piston single caliper, nggak ada mereknya juga. Sedangkan si Honda 265 mm 2 piston single caliper. Di belakangnya lebih kecil ya biasa, discnya 220 mm single caliper Nissin sama yang si Benelli 240 1 piston single caliper, agak aneh karena ini bener apa enggak, tapi emang pakai 1 piston single caliper. Lalu si V-Strom itu 220 mm 1 piston single caliper juga by Brembo. Ini mirip juga ya sama si Benelli. Yang lain 240 mm disc, discnya 240 mm floating disc 1 piston. Sama ya, sorry. Untuk ini masih benar ya 1 piston. Cuman yang QJ doang yang 2 piston single caliper OEM ya 260 mm. Dan juga si Honda CRF. Dia discnya 220. Jadi memang rata-rata kalau yang belakang lebih kecil dan lebih simple ya. ABS-nya Versys di non ABS sejak tahun 2026 tuh 2025 kali ya. Saya lupa. Enggak, 2025 masih ada kalau nggak salah versi ABS-nya. Yang baru malah nggak ada. Benelli dual ABS, dual channel, Suzuki V-Strom juga depan belakang dual channel, KTM dual channel juga dan punya off-road bisa dimatiin. Morbidelli sama dual ABS dan pakai Bosch ABS-nya mereknya. Dan Torino juga dual channel ABS bisa dimatiin juga pakai switch yang baru ya. Kalau yang demo atau pameran dulu nggak bisa. Tapi yang versi baru yang udah shipment, yang udah pengiriman itu udah ada tombol ABS-nya. Sama Honda CRF juga dual channel ABS bisa dimatiin. Nah itu dari segi, jadi bisa dilihat fitur-fiturnya ya dari motor-motor ini. Paling jadul memang si Versys sih. Oke, untuk ban ya, bannya 190, berarti 100 lebarnya, 90 tingginya, 90% ya. Pakai ring 19 untuk merek bannya Trail Winner di Kawasaki Versys. Ban depan ya. Sedangkan Benelli cukup lebar ya, 110 tapi agak lebih tipis ya, 70.
ring 17 bahkan depannya. Ini paling kecil nih dari semua motor touring ADV ya. Tapi mereknya lumayan best seller. Suzuki 100, 90, 19 sama kayak si Versys tubeless. Karena ini kalau si Versys kan nggak tubeless, kalau yang Benelli tubeless, ini V-Strom juga tubeless. KTM bisa tubeless juga 190-19 sama ya. Morbidelli 110 agak lebar dan 80, jadi tebal dan lebar. 19 dan bannya mereknya Pirelli Scorpion STR. Jadi dapatnya lumayan tinggi. Nggak tahu bener nggak di shipmentnya itu ya. Kalau QJ motor Torino itu 90-90 agak tipis ya. Jadi bannya 90 paling tipis nih kalau nggak salah. Saya lupa apa sih CRF ya. Mirip lah 90, 19 ringnya. Tire-nya juga agak lebih knobby ya, 70-30, mereknya Cordial. Ya, ini tier 1 suppliernya motor-motor Cina lah di Cina sana. Jadi nggak sembarangan juga, tapi lebih ke daya tahan ya. Jadi bannya tuh lebih keras, ya. Lebih kuat, keras, tapi lebih biasa lah, lebih selip kalau hujan. Kalau kuat ban-ban yang tahan banting tuh biasanya lebih gripnya lebih kurang ya. Si Honda pakai apa ini? Saya satuannya nggak begitu ini ya, 321 ini, sorry, saya nggak begitu hafal. Tapi dual purpose. Ini kalau nggak salah 21 ring 21 ya, paling gede, ringnya paling gede si CRF Rally. Rear tire-nya 130/80/17 si Versys ya, jadi lumayan tebal. Paling tebal Benelli 150 ya, sama si Morbidelli nanti 150/60 sama dengan Morbidelli ya, 17 tubeless best seller. Kalau si Morbidelli 150/60/17 Pirelli Scorpion. V-Strom itu 140, lumayan ya, agak lebar ban belakangnya. 70%, tinggiannya 130 KTM, agak lebih kecil sama kayak Versys. Si QJ Torino juga agak kecil, 130/80, mirip kayak KTM belakangnya ya. Bannya juga Cordial dan cukup knobby, banyak lebih ke 70-30 tire. Si Honda CRF itu 120/80 ya, jadi paling tipis memang si motor trail ya, tapi ini paling besar, ringnya 18, yang lain kan 17 semua kalau rear. Nah, kalau dari velgnya itu si Kawasaki Versys ini pakai jari-jari, belum tubeless ya, jadi masih non tubeless ya, pakai jari-jari tapi belum tubeless. Jadi kalau bocor ya pakai ban dalam ya. Nah, Benelli itu cast alloy, velgnya, remnya alloy ya, udah tubeless tentunya, dan si V-Strom juga cast alloy atau cetakan ya. Ini biasa buat ban racing lah. Ini tubeless juga. Lalu KTM juga cast alloy, udah tubeless juga. Nah, ini yang tapi bukannya jari-jari, jadi mungkin kurang kuat kalau dibawa berat di trail ya atau di dirt road. Morbidelli itu paling canggih sebenarnya, udah jari-jari adventure wheel ya, tubeless ya, mereknya Keyway katanya kalau nggak salah. Jadi ada jari-jarinya tapi ke pinggir semua, jadi bisa tubeless jadinya. Udah jari-jari tubeless lagi, ini paling canggih. Selain itu juga Torino. Nah, QJ Motor Torino waktu pameran itu mirip Kawasaki Versys, pakai jari-jari belum tubeless ya. Banyak yang komplain, saya juga wah nggak bisa lah pakai ini, menarik tapi sulit ya. Ternyata waktu launching pengiriman kemana, shipment, itu semua udah diganti pakai yang tubeless ya, mirip kayak si Morbidelli, meskipun brandnya nggak jelas, nggak tahu, warna emas ya. Keren juga sih kalau lihat yang shipment sekarang, harganya murah dan itu paketnya masih 48 juta udah dapet tubeless ya. Ini the best offer kayaknya Gold Rims. Lalu Honda CRF tentunya udah pakai jari-jari non tubeless ya. Biasa kalau di motor-motor rally ya, atau di motor-motor trail ya begitu ya, nggak pakai tubeless. Wheel size, nah ini 19-17, 19 inch di depan, 17 inch di belakang. Kalau Benelli 17-17, jadi benar-benar untuk road banyak kan. Jadi kalau lubangnya gede-gede sih nggak nyaman juga ya, rata-rata. Nah, kalau yang 19 kan makin besar makin nyaman sebenarnya, tapi ya makin sulit dikendalikan. Kelincahan sih mungkin si Benelli lebih enak ya. Kayak motor naked lah kalau ini.
Suzuki V-Strom 1917 sama, KTM 250 1917, semua 1917 ya, Morbidelli, Torino, kecuali si motor Honda CRF karena ke trail jadi 2118. Jadi kalau karakter rodanya ya jelas ya, road ADV, touring ADV. Kalau si Benelli lebih road bias sport touring ya. V-Strom itu road ADV tentunya. Kalau yang dirt itu kurang cocok memang. Nah ini sport, kalau KTM sih sport road ADV juga light off road ya. Jadi karena tenaganya juga sih. Morbidelli road ADV with modern setup, meskipun tadi udah tubeless jari-jari ya, tapi karena kombinasinya sih menurut saya lebih cocok road ADV sih, lebih mirip Versys sebenarnya. Nah si QJ Torino itu lebih mirip ke CRF malah, bisa light ADV, bisa dual purpose bahkan ya, karena bisa trailnya lebih kuat, karena lebih kalau lihat bentukannya kan juga mirip si CRF ya. Oke. Nah berikutnya kita bahas fitur-fiturnya. Ini udah panjang juga videonya, sorry. Nah dari lampu yang paling parah memang si Versys ya, masih pakai bohlam ya. Ini yang versi baru pun masih bohlam, entah kenapa lah. Yang lain udah LED semua, bahkan LED-nya udah macam-macam, ada DRL-nya dan lain. Kalau ini masih lampu bohlam doang. Benelli pakai LED, si V-Strom juga LED, KTM juga sama, Morbidelli udah full LED tapi ada DRL-nya juga lagi, sama QJ Torino juga ada DRL-nya yang kayak mata burung hantu ya, yang kayak si mini African Twin. Itu keren banget, bukan African Twin kalau nggak salah, Ducati ya kalau nggak salah, yang pakai lampu 2. Terus Honda CRF 250 Rally juga udah double headlamp ya, dual headlamp. Nah, instrumen panelnya sama jadul juga, masih analog, speednya, takometernya, bukan speednya, si RPM-nya, sama ada digitalnya di sampingnya. Jadi RPM-nya masih analog, tapi lainnya digital monokrom. Ya Benelli udah full digital, tapi masih monokrom. V-Strom digital juga, tapi monokrom juga. KTM udah TFT 5 inch, Morbidelli paling gede 7 inch vertikal lagi ya, bentuknya kayak tablet di vertikalin. TFT juga, dan Torino mirip KTM kalau nggak salah, TFT-nya sekitar 5 inch atau 6 inch, udah color juga, dan Honda masih digital meter monokrom juga ya. Jadi ini ininya untuk windshield, kalau nggak salah Versys fix juga, nggak bisa di manual, harus dirubahnya manual. Benelli juga sama, V-Strom sama, KTM sama kalau nggak salah. Hanya yang canggih itu si Morbidelli kalau nggak salah bisa di adjust naik turunnya ya, yang lain fix. Connectivity tentunya Kawasaki nggak punya, Benelli juga nggak ada, Suzuki masih ada Ride Connect tapi masih basic, KTM ada, Morbidelli paling canggih ya, ada GPS projection, application, anti-theft, remote cut-nya dari jarak jauh lah, SOS lah. Ini fiturnya paling rich ya, paling banyak. QJ Motor ada apps-nya juga, ini lumayan juga. Dan tentunya si Honda CRF nggak ada. USB, Kawasaki juga paling jadul, masih pakai 12 volt DC power outlet. Yang Benelli ada USB port, Suzuki ada USB port. Di sampingnya KTM masih pakai soket 12 volt kalau nggak salah, apa USB saya lupa. Nah canggih Morbidelli ada, dan Torino udah USB biasa, A sama USB-C ya, USB-A dan USB-C dua-duanya ada. Honda nggak ada. Riding mode nggak ada semua dari Versys, Benelli sama Suzuki. Yang di KTM ada ya, karena juga ini paling keren satunya aplikasinya. Juga Morbidelli ada 3 riding mode, standar, sport, off-road. Torino nggak ada, tapi ada bisa ABS switch-nya on off ya. Dan sama kayak Honda juga ABS on off. Traction control nggak ada semua, yang ada cuman si Morbidelli doang di sini, makanya fiturnya paling banyak si Morbidelli. TPMS juga nggak ada semua kecuali si Morbidelli. TPMS itu untuk mengukur tekanan angin ban yang built-in ya. ABS function off-nya, nah si KTM ada, Morbidelli ada, Torino ada, CRF ada. Slipper clutch-nya hanya ada di, tadi kita udah bahas di atas, di Versys, KTM dan Honda. KTM saya nggak tahu, tapi di
Morbidelli ada juga ya. Jadi ada 4, kemungkinan ada 3, kecuali si KTM saya ragu itu apa. Tapi mirip-mirip mungkin. Nah, kita lanjut ke seat. Seatnya modelnya single continuous seat si Versys, yang nyambung bannya kursinya. Benelli udah pakai dual seat. Si Suzuki V-Strom juga dual seat, KTM single seat panjang gitu. Morbidelli udah dual seat. Dual seat itu mungkin nggak tahu ya, lebih enak mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin lebih konturnya lebih pas. Si Torino masih single seat tapi konturnya udah ada konturnya dan pendek di depan jadinya. Penumpangnya lebih tinggi gitu kan. Honda itu rally seat lah ya, atau yang motor trail panjang gitu loh. Single continuous seat. Handguardnya si Versys itu antara dapat sama nggak dapat, yang baru dapat, tapi bukan besi ya, plastik juga, nggak ada sambungan luarnya, jadi hanya sepotong aja gitu loh. Jadi menurut saya kekuatannya paling rendah. Benelli nggak dapat, lalu Suzuki V-Strom dapat ya kalau nggak salah. KTM juga ada, Morbidelli ada, yang besi juga kalau nggak salah Morbidelli kalau nggak salah ya. QG Motor itu ada yang baru dapat juga, tapi masih plastik, tapi udah ada sisi kanan kirinya, jadi lebih kuat, tapi plastik sih. Honda CRF ada ya. Engine undercovernya si Versys ada, Benelli nggak ada. Suzuki V-Strom ada tapi basic juga. Terus si KTM ada, Morbidelli juga ada, si Torino ada juga tapi plastik. Lalu Honda CRF juga ada. Nah, rak belakang ya, top rack untuk pasang box di belakang. Itu Kawasaki Versys udah include bracketnya, sama Benelli juga ada include bracket, Suzuki juga sama include bracket. Dulunya dapat tas malah, sekarang nggak dapat. Si Kawasaki juga dulu dapat tas tapi nggak, sekarang udah side packnya udah nggak dapat lagi bonusnya. Lalu KTM nggak ada, Morbidelli ada ya, bahkan lebih lengkap. Dan QJ Torino juga ada. Nah ini di paket barunya, kalau aslinya nggak di-includein, belum termasuk, tapi pas shipment itu udah harga 48 juta, udah termasuk. Ada 4 kalau nggak salah, salah satunya adalah top rack yang ini. Jadi ban, kalau nggak salah satu ban tubeless, velg tubeless, terus handguard, terus engine guard, saya belum sebut engine guardnya. Engine guard ini termasuk tadi ya, cover protection dan engine guardnya. Jadi kalau si Benelli kalau nggak salah nggak dapat memang. Si Suzuki juga engine guardnya nggak ada, harus nambah kalau nggak salah. KTM juga nambah, Morbidelli dapat kalau nggak salah. Torino dapat engine guard juga. Jadi dari tadi ada velg tubeless, handguard, engine guard, dan satu lagi apa itu? Saya lupa. Oh ini bracket belakang ya, top rack. Jadi 4 bonus di 48 juta di Torino. Menurut saya harganya the best banget nih. Mumpung masih ini tinggal ambil aja langsung. Honda CRF nggak dapat apa-apa tentunya karena paling mahal dan paling minim fitur ya. Color option juga paling banyak di sini antara Suzuki V-Strom dan juga kalau nggak salah ya Suzuki V-Strom sama si Benelli yang pilihannya. Tapi Benelli warnanya sih biasa aja, paling colorful kuning, putih, biru, hitam itu si Suzuki paling banyak warnanya. Versys paling dikit ya, black green doang, yang lainnya 2 lah warnanya. Itu kira-kira pembahasan fitur secara spesifikasi ya, udah panjang banget, 40 menit lebih. Moga-moga yang teman-teman yang lagi pikir-pikir motor adventure bike 250cc dapat informasi yang lumayan, pilihannya mana sesuai kebutuhan tentunya. Kalau menurut saya sih, kalau memang fanatik merek ya, antara merek Jepang, Kawasaki, Suzuki, Honda ya, pilihannya ya ini aja. Dan fiturnya memang lebih rendah ya dibandingin motor Cina atau India, itu udah terkenal. Kalau yang nggak begitu fokus di brand Jepang, brand Jepang tuh bagusnya cabangnya udah banyak ya, underdeal juga lebih tersedia memang. Tapi menurut saya India dan China tuh memang lagi cukup naik daun, baik Suzuki, Benelli, Morbidelli maupun QJ terutama, karena QJ salah satu brand besar juga di dunia, selain CF Moto ya, dan juga yang baru ZX Moto yang lagi naik daun juga.
itu menurut saya udah kualitasnya udah jauh beda dari yang dulu ya, dan mereka serius banget untuk jaringan support dan lain-lain. Tanpa kita pun di China-nya udah pasarnya udah banyak banget ya. Jadi secara umum sih pasti secara volume transaksi spare part dan ini bisa mengalahkan Jepang sendiri ya, karena populasinya luar biasa gede gitu kan. Jadi mestinya sih nggak takut, cuman mungkin karena cabangnya sedikit dan stoknya nggak sebanyak merek Jepang, spare partnya bisa lama masuknya ya. Belum lagi ada gangguan shipment dan lain-lain. Itu resikonya. Tapi dari segi fitur dan harga sih menurut saya sangat-sangat boleh dipertimbangkan ya. Contoh saya lihat QJ di pameran maupun di kemarin lihat di showroom juga, itu kualitas build-nya lumayan bagus ya menurut saya. Rapi juga, las-lasannya juga rapi. Menurut saya sih serius ya, mereka menurut saya kualitasnya nggak main-main juga. Moga-moga sih mesinnya juga tahan banting ya. CF Moto kan 450 MT-nya udah lumayan ya, mendunia juga, meskipun ya mungkin ada sini sana, tapi sekarang Honda pun defeknya lumayan ya, nggak ada aja yang komplain gitu kan. Anyway, itu gambaran menurut saya pilihannya ya. Jadi kalau memang mau murah dan best value, tentunya nggak usah mikir-mikir, QJ Motor Torino 250 paling menang secara value. Kalau mungkin secara fitur ya ada Morbidelli dan KTM ya, tapi dua-duanya memang ya limited ya, bukannya yang massal. Kalau mau aman nggak pusing ya mungkin V-Strom ya, Versys ya lebih 2 silinder bla bla, lebih halus ya jalan raya. Morbidelli juga bisa, tapi kalau mau aman ya ambil yang Versys contohnya. Benelli juga murah, cuman ini paling sedikit kalau nggak salah populasinya ya, tapi kalau yang berani ambil ya banyak. Kalau dari reviewer sih bagus ya, itu katalis knalpotnya harus dibongkar kan supaya tenaganya keluar. Selebihnya harusnya mereka bilang bagus, tapi memang paling jarang. Yang menurut saya paling make sense kalau punya duit sedikit atau pengen nyoba masuk HDV ya Torino ya menurut saya oke ya, kalau saya sih. Anyway, itu menurut opini saya. Ada satu lagi motor yang saya tahu mau masuk ya, ada 2 sebenarnya, tapi yang satu ini saya udah dengar, yaitu si TVS ya. TVS kalau di luar tuh TVS Apache RTX 300. Nah mereka mau masuk juga tapi di 250 cc juga, supaya pajaknya nggak mahal ya, nggak masuk barang mewah. Jadi ini semua 250 ini tujuannya memang untuk menghindari harga yang over ya. Ini aja udah mahal, kecuali si Torino. Kayaknya mereka mau downgrade dari RTX 300 TVS ke TVS RTX 250 mungkin keluar ya, saya nggak tahu. Tapi itu juga feature rich juga ya, fiturnya banyak, ada traction kalau nggak salah, ada slipper clutch lah dan lain-lain. Itu assist ya, slipper clutch assist, jadi bisa downshift upshift tanpa kopling, dan fitur-fiturnya yang lainnya banyak juga, dan garang ya modelnya, mungkin bisa lihat di video-videonya. Nah itu mungkin kalau yang memang udah pengen ya pasti ambil yang ada saat ini. Oke, itu dulu videonya, udah hampir 50 menit. Moga-moga memberikan sedikit gambaran peta motor adventure bike di kelas entry level ya. Saya masih entry level, jadi masih lihatnya yang ini, belum yang bahkan pengennya mungkin 300 ke atas, 450, 500, tapi nantilah, karena bobotnya juga udah besar ya, masih sendirian juga. Kalau touring cukuplah 250 menurut saya masih oke. 300 sebenarnya sweet spot ya, tapi sayangnya di sini kan pajaknya udah barang mewah. Sebenarnya 300 tuh entry level yang sweet spot, kalau 250 memang agak turun ya tenaganya. Anyway, itu adalah review pendapat saya. Kalau salah mohon dimaafkan, tapi kalau bermanfaat tolong di like dan subscribe. Oke? See you in another video review.